jujur latar belakangnya minoritas ya. Triple minoritas karena saya juga di Sador gitu ya. Nggak cuma Cina dan Kristen tapi di Sador gitu ya. Rasanya kok nggak ada kebijakan beliau, tindakan beliau sebagai gubernur yang mendiskriminasi teman-teman saya atau yang dianggap kita pikir sebagian barangkali ada di sini juga akan dilakukan oleh seorang Anies Baswedan ketika di DKI. Tidak ada ya. Ini barangkali konfirmasi dan barangkali juga testimoni bahwa beliau tidak cuma akan jadi presiden yang membangun, presiden yang mengayomi semuanya, siapapun kelompoknya. Dan ini rasanya dibutuhkan karena kita butuh stabilitas dalam bekerja ke depan, mengatasi krisis, menghadapi tantangan yang semakin luas. Kalau ini krisis katanya Bang di Eropa dan mungkin akan berdampak ke kita, ini harus disiapkan dari sekarang. Dan dari semua capres yang ada, ya rasanya memang Pak Anies yang siap. Dia sudah buktikan, dia akan lakukan itu. Dia ini boleh dibilang brilliant politician lah. Rakyat Indonesia di 2024 itu butuh sosok seperti Jokowi. Sederhana, pro rakyat, kerja keras, tidak korupsi. Dan kinerjanya itu tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga diakui di luar negeri. Dari 3 calon yang menjadi top survei, jelas yang paling mendekati kriteria pemimpin seperti Jokowi itu ya Ganjar Pranowo. Kita nggak butuh perubahan, kita butuh keberlanjutan. Mendengar istilah koalisi perubahan, saya mah ketawa-ketawa aja bro. Kenapa? Ya karena apa yang mau dirubah? Wong yang dilakukan oleh Jokowi itu sudah sesuai dengan keinginan rakyat. Kerjanya struktur, terukur, sistematis, dan hasilnya pun bombastis. Kita cuma butuh keberlanjutan. Mencari calon presiden yang bisa meneruskan kinerja Jokowi dan punya karakter seperti Jokowi. Cuma itu saja yang rakyat Indonesia inginkan, keberlanjutan bukan perubahan. Sangat mustahil kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan kalau tanpa dibangun infrastruktur yang memadai. Itulah yang dibangun oleh Jokowi dari Sabang sampai Merauke, yaitu membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke supaya memadai. Sehingga percepatan kesejahteraan rakyat itu bisa dilakukan dengan mudah. Ya seperti kita mau ke Surabaya, kalau infrastrukturnya mendukung, jalannya bagus, kendaraan transportasinya ada, ya bisa dengan cepat sampai di tujuan. Bisa dengan naik motor, bisa dengan naik mobil, bisa naik kereta api, bisa naik pesawat terbang. Infrastruktur dulu yang harus diwujudkan agar tujuannya cepat tercapai. Cerdas Jokowi ini. Jadi kalau ada yang bilang bahwa infrastruktur nggak penting, itu bohong. Sebuah perusahaan saja kalau ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ya infrastrukturnya dulu dibangun. Pabriknya dulu dibangun. Karyawannya dulu diadakan. Bisa kerja dengan infrastruktur yang memadai, pasti dapat keuntungan yang besar. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Membandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan itu seperti langit dan bumi. Jokowi jelas prestasi-prestasinya bisa dilihat, bisa didengar, bisa dibuktikan dengan segudang penghargaan dalam maupun luar negeri.
Ini bukan penghargaan buatan. Memang diakui di dalam dan luar negeri. Sementara Anies Baswedan, apa prestasinya? Kebaikan buat rakyat Jakarta paling cuma 5%, selebihnya amburadul. Yang kedua, katanya Anies Baswedan ini sanggup mengatasi krisis yang mana saat ini melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Jangankan Anies Baswedan sanggup mengatasi krisis, untuk mengatasi banjir, perumahan, pengangguran di Jakarta aja dia tidak sanggup. Mengatasi perumahan OKOC gagal, mengatasi perumahan DP 0% gagal, mengatasi pengangguran OKOC gagal, mengatasi banjir, naturalisasi dan sumur resapan gagal. Yang kecil-kecil aja gagal, bagaimana mungkin Anies bisa mengatasi krisis? Sadar ya, kalau Jokowi sudah terbukti waktu COVID itu ribuan triliun dikeluarkan, digelontorkan untuk menyelamatkan rakyat dari krisis COVID, tapi tidak membuat negara kolap. Negara bisa bangkit, bahkan sekarang menjadi negara yang diperhitungkan dari segi ekonomi. Sementara Anies Baswedan ketika rakyat Jakarta lagi terkena krisis masalah COVID, ratusan miliar digelontorkan bukan untuk rakyat Jakarta tetapi untuk Formula E. Jadi di sini jelas perbedaannya, bro. Jokowi dengan Anies itu seperti langit dan bumi. Semua rakyat Indonesia pasti tidak lupa dan tidak melupakan program bombastis dari Anies Baswedan, salah satunya rumah DP 0%. Rumah DP 0% ini merupakan antitesa dari program Ahok yang bernama rumah susun. Jadi pertarungannya di sini waktu debat kandidat. Kalau Ahok rumah susun itu untuk rakyat Jakarta yang miskin, kalau Anies itu rumah susun itu diperuntukkan untuk seluruh rakyat Jakarta yang jumlah rakyatnya itu kurang lebih 12 jutaan, 12 juta jiwa. Dengan sombongnya, dengan angkuhnya, Anies meyakinkan program DP 0% ini bahwa dia sanggup menyediakan perumahan bagi rakyat Jakarta dengan cicilan tanpa DP 0% atau 0 rupiah. Dia mengatakan yang penting keberpihakan bagi rakyat Jakarta yang belum punya rumah, keberpihakan bagi rakyat Jakarta yang sewa. Dia sanggup merealisasikan impian rakyat Jakarta yang ingin punya rumah. Pokoknya sistem keuangan sudah disiapkan bekerja sama dengan perbankan. Memang terkesan luar biasa, bombastis, mengada-ada, tapi itulah harapan Jakarta yang mencoba diwujudkan oleh Anies Baswedan ketika debat kandidat. By the way, Anies Baswedan terpilih. Ternyata sampai saat sekarang
Sampai saat sekarang, rumah yang dimaksud itu tidak ada. Cuma kurang dari 2.000 rumah dibangun dan itu diperuntukkan untuk rakyat Jakarta yang berpenghasilan 14,8 juta. Artinya Anies sudah gagal mengatasi perumahan di Jakarta. Oke, ini adalah salah satu sisi atau salah satu bukti bukan hoax bahwa Anies Baswedan gagal mewujudkan rumah DP 0% yang katanya untuk semua rakyat Jakarta. Padahal Ahok sudah bilang, nggak mungkin Pak Anies, nggak mungkin. Duitnya dari mana? Anies bilang, duit itu bisa diatur dengan sistem keuangan perbankan modern. Faktanya cuma bohong. Lalu Ahok bilang lagi, nggak mungkin Pak Anies, tempatnya di mana? Tempat itu bisa disediakan, yang punya rumah bisa ditingkatkan, bisa dibeli, dijual, dijadiin rumah lapis. Jadi rumah lapis ini merupakan salah satu bagian dari konsep rumah DP 0%. Nyatanya rumah susun juga bro yang dijual kepada rakyat untuk yang berpenghasilan 14,8 juta. Terus apakah itu rumah untuk rakyat miskin? Ya bilang iya. Tidak hanya untuk rakyat miskin, pokoknya yang belum punya rumah bisa punya rumah, yang punya rumah tapi masih sewa bisa punya rumah dengan DP 0%. Ternyata itu bohong. Itu bohong. Itu terekam dengan jelas, diomongkan di debat kandidat, nyampah di media sosial videonya. Bagaimana mungkin ini disebut hoax? Ini fakta. Orang ini gagal. Ngomongnya asal-asalan, kerjanya akal-akalan. Atau ngomongnya akal-akalan, kerjanya asal-asalan. Antara otak dengan perbuatan nggak nyambung. Otak, mulut, dan perbuatan nggak nyambung. Apa itu namanya? ODGJ. Nabi Muhammad itu terpilih jadi utusan Allah karena satu garis lurus antara otak, omongan, dan perbuatan. Kalau Anies Baswedan, ya acak aduk. Masa yang gini mau dijadikan calon presiden tuh? Sadar wahai rakyat Indonesia, sadar, lihat pilkada DKI. Jadi jelas Anies Baswedan ini pemimpin gagal. Jangankan mengurusi masalah krisis dunia yang berimbas kepada Indonesia, dia ketika menjabat gagal dalam mengatasi krisis perumahan, krisis banjir, dan juga krisis pengangguran di Jakarta. Udahlah, 100% Anies itu pasti kalah. Karena memang pemimpin gagal. Oke, kita berlanjut kepada hoax yang disebarkan oleh pendukung Anies. Katanya bahwa Anies ini bisa merajut kebinekaan, bisa membuat negara menjadi stabil. Saya tuh kadang ketawa ya. Semua keributan, kekacauan, kegaduhan itu kan dilakukan oleh para pendukung Anies dari Pilkada DKI 2017 hingga saat ini. Yang merusak kebinekaan itu kan pendukung Anies.
Contoh, lihat ceramah Rizik Syihab yang mengatakan Yesus bidannya siapa, Soekarno Tuhannya disimpan di pantat, Sampurasun jadi campur racun. Itu kan pendukung Anies. Ada gereja sudah didirikan dibakar, izin pendirian gereja ditolak. Itu kan mereka semua pendukung Anies. Yang merusak kebenekaan itu ya pendukung Anies. Elit-elit politik Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan sendiri juga yang bikin kegaduhan. Nggak usah jauh-jauh lah sekarang. Kampanye belum dipijit, kampanye belum start, dia sudah berkampanye di luar waktu kampanye. Jadi dia ini bikin gaduh. Jadi bullshit kalau Anies Baswedan bisa merajut kebinekaan, menjadikan negara ini stabil karena dia dan para pendukungnya yang selama ini bikin negara tidak stabil dengan bikin kegaduhan, fitnah di sana sini.